وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين الطيبين ونخص خصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب بلوغ المعروف الشيخ العلامة ونفعنا به وبعلومه في الدارين شيء لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Barakah, Ketua DKM Ustaz Abdul Musin, seluruh para asatid, guru kita Bapak Ustaz Rahmatullah, Koordinator Majelis Ilmu Ustaz Kamaluddin, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di taman surganya Allah, melanjutkan kajian hadis sabda Rasulullah SAW. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, ada yang perlu saya sampaikan terkait pertanyaan yang masuk ke saya. Saya sampaikan di sini sebagai tambahan wawasan keilmuan tentang masalah fikih. Dan pertanyaan ini hampir setiap tahun itu muncul, yaitu terkait tentang masalah kurban. Pertanyaan yang masuk ke saya, boleh apa tidak panitia mengambil daging atau tulang hewan kurban untuk dimasak, untuk dimakan rame-rame setelah selesai proses kurban. Kira-kira boleh nggak Bu? Boleh nggak Pak? Panitia capek kan? Habis capek makan sop kan enak Pak ya? Dalam kaidah fikih Pak, semua menjadi boleh kalau sudah tamlik. Tamlik itu apa? Adanya kepemilikan. Itu boleh. Kalau belum tamlik, itu nggak boleh. Apa maksudnya? Gini Pak, itu menjadi boleh kalau ada tamlik kepemilikan. Jadi umpamanya ketua panitia di sini Pak Slamet ya. Pak Slamet ada enggak? Oh ada. Pak Slamet menyerahkan umpamanya iga sapi, tulang ekor atau buntut sapi, diserahkan nih ke Ustadz Kamaluddin. Kata Pak Slamet, Ustadz,
ini saya serahkan antum menjadi kepemilikan antum. Biar nanti panitia bisa makan rame-rame. Gitu doang bahasanya Pak. Itu terserah Ustadz Kamaluddin. Artinya itu iga segala macam itu sudah menjadi milik pribadi Ustadz Kamaluddin. Dengan begitu mau dimasak boleh, mau dibawa pulang juga boleh, halal tuh. Kok ternyata dibawa pulang balik ya halal. Cuman ya pasti kecewa. Tandain tahun depan jangan dikasih. Itu caranya tamlik begitu Pak. Hanya bukan begini, Ustadz ini tulang tolong dimasak buat panitia, enggak begitu. Itu belum tamlik namanya. Tamlik itu ada kepemilikan. Ustadz Kamaluddin ini tulang saya serahkan antum untuk antum miliki. Nah, adapun bahasa biar panitia bisa makan bareng-bareng itu mah sindiran Pak. Itu boleh. Itu. Tapi yang nggak boleh begini, Ustadz atau siapapun Pak Slamet suruh ini ambil tolong masak buat makan nanti siang. Itu nggak boleh. Karena belum ada tamlik kepemilikan. Bisa dipahamin ya? Selamat ya. Ya belum, udah disembelih. Udah sembelih. Udah disembelih, udah diturunin dagingnya, tulangnya udah diturunin. Itu ada proses tamlik kepemilikan. Nah, kalau sudah antum terima, antum mestinya paham nih maksudnya Pak Slamet nih. Nah, gitu. Baru antum nyuruh panitia nih tolong masak buat makan siang rame-rame. Nah itu halal Pak. Tapi kalau nggak ada tamlik langsung ucuk-ucuk Pak Slamet selaku ketua panitia umpamanya ngambil nyuruh orang dapur tolong masak ya, itu nggak boleh karena belum tamlik. Bisa paham Mbak ya? Jadi seluruh daging hewan korban tidak boleh dilakukan apapun kalau belum ada tamlik. Tidak boleh dijual, tidak boleh dijadikan upah, tidak boleh dijadikan alat barter, termasuk tidak boleh dicolong. Ada nggak yang nyolong daging korban? Ada nggak? Yang nyolong siapa? Ya orangnya itu. Oh enggak nyolong kan saya panitia gitu kan. Panitia sama tidak boleh ngambil sendiri. Kalau panitia merasa bantuin terus ngambil sendiri itu namanya nyolong. Itu. Kalau toh kepengen banget, pengen ngerasain torpedo pamannya. Kepengen banget izin gitulah Pak. Siapa yang punya kewenangan ya panitia. Wabil khusus ketua panitia. Nah ini namanya tamlik, ada kepemilikan. Tapi kalau sudah ada kepemilikan, Bapak udah dibagi nih, ini bagiannya masing-masing udah Bapak bawa pulang terserah. Mau dimasak boleh, dijual boleh. Kalau udah milik pribadi mah terserah. Mau dibagiin ke orang lain juga boleh. Bahkan kalau seandainya Bapak Ibu punya tetangga non muslim, bagi boleh karena itu daging milik pribadi. Nah ini sudah ada proses tamlik. Kalau belum tidak boleh. Yang kedua, pertanyaan yang masuk ke saya, apakah panitia harus izin kepada si pengkurban? Tidak izin Pak. Panitia atau ketua panitia tidak perlu izin lagi kepada si pengkurban. Karena panitia adalah sudah menjadi wakil dari mudhahi, orang yang berkorban. Jadi panitia boleh melakukan kebijakan yang terbaik, yang penting hewan itu ditasarufkan sebagaimana mestinya. Jadi nggak perlu dikit-dikit izin, tidak perlu izin, nggak perlu. Karena panitia sudah punya otoritas untuk melakukan kebijakan. Lah si pengkorban mudhahi juga jangan cerewet. Ada nggak pengorban cerewet? Saya minta anunya ya, terus jangan lupa itunya buat anu ya. Kok jadi cerewet begitu sih? Kalau Bapak sudah menyerahkan hewan korban ke panitia,
Bapak jangan selaku pengkorban, udah jangan banyak usul, jangan cerewet, biarin dilakukan kebijakan menurut panitia. Kalau bapaknya minta boleh nggak? Boleh, kalau memang itu korban sunnah, maka si pengkorban pun disunahkan ikut makan. Kalau minta saya nggak usah paha, saya tulang-tulangnya saja, hobinya makan tulangnya bawahnya, boleh, boleh. Yang penting apa? Tidak melebihi sepertiga. Jadi batasan maksimal si pengkorban ikut makan maksimal sepertiga. Jadi kalau adat di sini dibagi paha satu kalau kambing ya, itu udah bener banget Pak. Kalau ada si pengkorban kok pesen saya maunya 4 paha buat saya semua, umpamanya begitu. Bilangin Pak Slamet potong dewek, gitu Pak. Korban kok begitu. Umpamanya ada maksimal sepertiga. Saya nggak usah paha, dagingnya saja boleh. Yang penting maksimal sepertiga. Kalau mau nyari sunnahnya, daging dan hatinya. Hati hewan tadi. Jadi ambilin dagingnya, ambilin sepotong, nggak usah semuanya, sepotong hatinya. Itu kesunahannya. Itu yang penting takarannya tidak melebihi sepertiga. Nah, itu sebagai tambahan tentang masalah kurban. Jadi umpamanya kok besok mau masak Pak Slamet, biasanya di sini kan nggak pernah ya masak sayur asem biasanya kan. Umpamanya kok masak sop, iga sapi, boleh. Yang penting caranya tadi, ada akad tamlik terlebih dahulu. Kalau udah matang jangan lupa hubungin saya. Ngarep enggak, ini menunjukkan kehalalan gitu loh Pak. Sampai saya mau ikut makan gitu. Nah, ya. Kesunahan berdatangan satu sampai dengan tanggal 10. Ya. Katakanlah misalkan karena besok hari Jumat, kemudian kita nyembelih hewannya di hari Sabtu. Hari Jumat itu kan kita sudah boleh mencukur. Oh gitu. Ya. Setelah potong gitu. Ya. Begitu juga. Baik. Memang disunahkan bagi orang yang berkorban, punya niat korban, disunahkan dari masuk Dzulhijjah, disunahkan tidak memotong rambutnya, kukunya, apalagi anggota tubuhnya, nggak boleh ya. Disunahkan. Sampai kapan? Sampai selesai hewan korbannya disembelih. Jadi kalau nyembelihnya ke hari Sabtu, berarti ya kebolehannya setelah hari Sabtu. Jumat udah lebaran, tapi kan hewanmu belum disembelih. Nah gitu, jadi kesunahannya itu setelah hewan korban kita disembelih, baru Bapak boleh potong kumis, potong jenggot. Kayaknya Ustaz Rahmatullah udah mulai gatal dengan kumisnya, karena nggak kebiasaan berkumis. Tapi kayaknya lebih keren kumisan Pak Indra juga saya bilangin lebih keren kumisnya. Tadi gak usah dipotong. Begitu Pak ya. Termasuk kemarin saya kajian di Bulak Pinang Al-Mutakin, hampir semua orang berpikiran sama, pengennya nyembelihnya hari Sabtu, pada lebarannya hari Jumat. Bagaimana pandangan fikihnya? Pandangan fikihnya tetap afdolnya hari Jumat. Adapun Bapak alasannya waktunya sempit, nabrak waktu Jumatan, bisa disiasatin. Umpamanya sapinya ada 6 hari Jumat, potong 1 aja dulu. Nanti sisanya 5 potong hari Sabtu. Begitu Pak. Tujuannya apa? 1, dapat keafdolannya. Kedua, yang namanya lebaran itu harus rame. Apalagi Idul Adha disebutnya Yaumul Akli Wasyurbi, hari untuk makan dan minum. Bahkan bagi orang-orang yang, mohon maaf, orang yang miskin, daging korban itu ditunggu-tunggu Pak. Mungkin bagi orang kaya makan daging hal yang biasa. Bagi orang miskin udah ditunggu-tunggu, 2 minggu sebelumnya udah nyiapin tusuk sate dia Pak. Tunggu-tunggu loh, udah Jumat diundur lagi ke Sabtu. Itu menjadi kesedihan tersendiri. Apalagi saya amati semua aku pengen nyembelihnya hari Sabtu. Kan sepi berarti Jumat.
Nah makanya afdolnya potonglah. Kalau nggak sapi ya 1 ekor kambing potong dari Jumat itu biar tetap syiar. Terus dikhususkan orang-orang yang mungkin mohon maaf miskin, jarang makan daging, didahulukan. Nah, itu afdolnya. Bahkan dalam keterangan kitab lain lebih afdol 4 hari itu motong terus. Kalau pengen begitu, cuman panitia pasti capeknya luar biasa Pak. Pahamnya sapinya ada 5, hari Jumat motong 1, Sabtu motong lagi, sampai ayam mutasyrik habis kan 4 hari itu motong terus, itu lebih afdol sehingga syiarnya itu benar-benar terasa. Cuma saya jamin panitia capeknya luar biasa ya. Kalau sekiranya nggak bisa begitu ya itu tadi, kalau memang nanti disetujui, disepakati panitia begitu, Jumat motong 1 ekor, jangan separuh Pak, 1 ekor jangan dicicil 1 ekor, sisanya hari Sabtu begitu Pak. Insya Allah Al-Mutakin begitu, Al-Huda juga insya Allah begitu, Al-Huda Mampang. Baik gitu ya. Kita lanjut ke kajian Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang masalah riba. Wa an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrah minat tamri. Betul itu ya? Wa an Jabir bin Abdillah, hadis ini datangnya dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya itu siapa? Yaitu si bapak Jabir dan Abdullah bapaknya. Qala, sahabat Jabir meriwayatkan begini isi riwayatnya. Naha Rasulullah, naha telah melarang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang apa? An bai'is subrah, an bai'is subrah yaitu memperjualbelikan as-subrah. As-subrah itu setumpuk minat tamri, dari kurma. Jadi nggak ditimbang, nggak ditaker, pokoknya setumpuk aja. Allati la yu'lam, yang mana setumpuk kurma tersebut la yu'lam, tidak diketahui. Makiluha, takarannya, tidak ketahuan takarannya. Dijual, dibeli bil kailil musamma, dibeli dengan takaran yang al-musamma, yang jelas, minat tamri, dari kurma yang lain. Contoh begini Pak, ada kurma 1 tumpuk, terus dibeli dengan kurma yang sudah jelas timbangannya, pamannya 5 kilo. Yaudah, kurmamu 1 tumpuk itu saya beli dengan kurma 5 kilo, itu nggak sah. Artinya nggak sah, ada unsur riba. Kenapa? Karena ini nggak ketahuan 1 tumpuk ini berapa, timbangannya nggak ketahuan, takarannya nggak ketahuan. Terus di dalamnya itu benar-benar kurma semua apa enggak, ada unsur merugikannya itu jelas. Ada unsur gurur, unsur yang bisa potensi untuk menipu dan potensi tertipu, sehingga disebut dengan riba. Terus gimana? Ya nggak boleh. Kalau mau ya ditaker, ditimbang, ini kurma berapa timbangannya, begitu Pak. Sebagaimana kemarin kita bahas, menjual barang makanan, dibeli dengan makanan itu boleh dengan syarat mislan bimislin, sepadan. Takarannya berapa, upamanya ditimbang itu berapa, jenisnya bagaimana, itu mislan bimislin. Kalau enggak, berarti enggak boleh. Tapi saya minat banget tuh sama kurma itu. Lah kalau minat,
kurma bapak yang 5 kilo tadi jual dulu, dirupiahkan. Kalau sudah dirupiahkan, bapak beli itu kurma setumpuk. Dia bilang berapa, terserah, setumpuk saya hargain pamer 100.000. Bapak tawar menawar boleh, yang penting belinya bapak bukan pakai kurma tapi pakai duit, itu sah. Tapi kalau kurma sama kurma harus jelas timbangannya, takarannya harus jelas. Kalau enggak namanya riba. Jelas Bapak Ibu? Nah itu hal-hal seperti itu zaman dulu itu sudah terjadi praktek jual beli model begitu, dan itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sudah dilarang, apalagi dengan redaksi naha, itu berarti larangannya itu jatuhnya haram kalau dilanggar atau dikerjakan. Kalau kita menggunakan redaksi naha, itu udah jelas, ini namanya qot'i, sesuatu yang sudah paten dalam kajian ilmu hadis. Jadi nggak usah pakai dinego, kalau dikit boleh, nggak boleh, pokoknya kalau udah naha ya udah selesai, gitu Pak. Rawahu Muslim, telah meriwayatkan hadis tersebut yaitu Muslimun, Imam Muslim. Hadis berikutnya, wa an Ma'mar ibni Abdillah, hadis datangnya dari sahabat Ma'mar ibni Abdillah. Ada yang baca Muammar, di kitab Bapak apa? Ada yang Ma'mar, ada yang Muammar, tapi yang masyhur memang Ma'mar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, beliau meriwayatkan, begini isi riwayatnya. Inni kuntu, ini sesungguhnya aku, kuntu iya aku, asma'u pernah mendengar atau sedang mendengar boleh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bersabda, sabda Rasulullah, at-ta'amu bit-ta'ami mislan bimislin. At-ta'amu bit-ta'ami, kalau memang harus jual beli makanan dengan makanan, at-ta'amu makanan dibeli dengan bit-ta'ami dengan makanan, boleh dengan syarat mislan bimislin, sepadan, semisal, sejenis, setakaran. Namanya istilah mislan bimislin, jenisnya ya sama, takarannya ya sama. Wa kana ta'amuna, sedangkan ta'amuna makanan kami, yauma idzin saat ini adalah asyair, yaitu gandum. Orang Arab itu makanannya gandum Pak, dulu. Adapun sekarang ini aja ada istilah apa namanya, nasi mandi, nasi biryani, itu mah sekarang aja. Zaman Rasulullah, zaman sahabat tabi'in itu masih gandum, dibuat jadi roti segala macam. Dan roti asli orang Arab keras Pak. Umrah kemarin saya cobain tuh roti asli bikinan orang Arab dengan tangan manual. Saya beli itu, satunya itu murah sih Pak, satunya itu ada yang 2 real, ada yang 5 real gitu ya, keras Pak, tapi memang bikin kenyang, memang cepet kenyang. Habis makan itu terus minum air putih anget, dah udah kenyang tuh. Kok perut saya kok nggak lapar-lapar, saya ingat tadi pagi sarapan roti itu. Ternyata betul awet kenyangnya. Nah itu makanan asli zaman itu. Bagaimana zaman sekarang? Ya disesuaikan dengan zaman sekarang, disesuaikan. Kalau sekarang modelnya beras, ya sudah beras. Apalagi kita orang Indonesia ya beras. Jadi kalau beras ya sama beras, harus takarannya sama, bentuknya sama. Jadi sekali lagi Pak, yang mengandung unsur riba itu adalah ketika makanan dibeli dengan makanan. Satu. Yang kedua,
yang mengandung unsur riba adalah ketika yang dijual belikan itu adalah sesuatu yang biasa ditimbang, biasa ditakar, tapi pas saat itu tidak ditimbang, tidak ditakar, hanya perkiraan, maka itu mengandung unsur riba. Beda halnya kalau beli barang dengan barang tapi bukan makanan, nanti beda, kajiannya beda Pak. Pamannya Bapak punya mobil, tapi Bapak senang bonsai, yaudah bonsai tuker mobil, nah, contoh begitu tuh, boleh nggak? Itu boleh. Itu nggak ada patokan harganya, memang nggak ada patokan harganya, dan itu boleh karena itu bukan makanan. Tapi kalau makanan itu dikaji betul, hati-hati betul, sebab ini kebutuhan pokok, kebutuhan pokok. Makanya dari awal kita kaji masalah riba ini, yaitu praktek beli makanan dengan makanan, karena itu memang harus bimislan bimislin, sepadan. Kalau enggak dipastikan riba. Nah kalau riba berarti haram. Kalau itu selain makanan boleh. Kalau khusus makanan harus mislan bimislin, kualitasnya sama, takarannya sama. Itu. Kalau beli barang makanan dengan makanan loh ya. Tapi kalau beli makanan dengan alat tukar yang lain, duit umpamanya, itu nggak ada masalah. Bapak mau ngasih harga berapa, mau nawar berapa, nggak ada masalah. Tapi kalau makanan dibeli dengan makanan harus sama, harus sama. Tidak boleh seperti kemarin kita bahas, ini beras jelek 10 kilo dibeli dengan beras bagus 5 kilo, itu riba. Logika kita, loh kalau nggak begitu nggak adil dong. Umpamanya kok harus sama nih, yang jelek 10 kilo, yang bagus 10 kilo, kan namanya nggak adil. Itu logika kita. Logika fikih, justru kalau nggak disamakan itu riba. Nah kalau nggak mau rugi, beras yang bagus 5 kilo tadi jual dulu, jadikan duit. Habis itu baru beliin beras yang jelek tadi. Nah itu nggak ada riba, itu namanya jual beli, sah itu. Jadi urusan makanan begitu Pak, hati-hati. Kalau akadnya jual beli, tapi kalau akadnya bukan jual beli, itu mah terserah Bapak, bebas. Umpamanya akadnya bukan jual beli tapi tuker. Pok, saya di rumah beras lagi banyak nih, tapi nggak ada lauknya, tuker dah. Tuker beras ditukar sama ikan umpamanya berapa kilo. Akadnya bukan jual beli, akadnya cuma tuker-tukeran, itu boleh. Yang nggak boleh itu akad jual beli. Lelemu saya beli dengan beras, macam begitu. Nah, itu yang nggak boleh. Jelas ya? Zaman dulu kan begitu Pak, barter namanya. Kalau zaman sekarang mungkin jarang ya. Nah, tapi ini tetap kita kaji karena biasanya kejadian masa lampau akan terulang kembali. Jadi sunanum min qablikum, ini sudah menjadi hukum Allah, sunatullah, kejadian-kejadian masa lalu nanti di akhir zaman akan terulang kembali. Dan itu akan terbukti Pak. Sekarang Bapak bayar pakai duit cash nggak laku Pak. Saya kemarin di rest area, anak udah seneng beli ini ya udah beliin. Mbak berapa? Sekian. Tapi nggak melayanin cash, nggak melayani tunai. Maunya dibayar pakai kris gitu. Kris ya namanya. Kiris apa kris? Udah saya mah nggak mudeng gitu. Saya bilang saya nggak punya begituan, saya adanya duit. Nggak bisa Pak. Udah. Saya ya Allah, akhir zaman ya, duit tuh nggak laku Pak. Pakai kiris. Lama-lama begitu, dan itu akan terulang kembali Pak. Nanti lama-lama ya pakai barang nanti lama-lama. Yang lebih parah, yang lebih membahayakan zaman jahiliyah begitu. Ya udah, silahkan dibeli. Pakai apa bayarnya? Pakai istrimu boleh,
Zaman jahiliyah begitu, Pak. Itu yang nanti bahaya, Pak. Jadi dia membeli sesuatu, alat tukarnya istri. Nah, itu yang kita ngerikan zaman jahiliyah. Makanya generasi ini harus benar-benar dididik. Jadi jangan seperti itu. Saya tuh nggak punya kartu-kartu begitu, nggak punya. Sampai nggak mudeng juga, kok jadi begitu sih jual belinya gitu. Nah ini hati-hati. Selanjutnya, nah mana tadi? Nah ini yang menarik lagi, Pak. Hadis ini penting sekali. Betapa pentingnya akad, karena akad itu menentukan hukum. Wa an Fadalah ibni Ubaid. Hadis ini datangnya dari Fadalah. Fadalah itu nama sahabat laki-laki ya, bukan perempuan. Walaupun ada taknya. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala, beliau meriwayatkan, begini riwayatnya. Ishtaraitu yauma Khubair. Ishtaraitu, aku telah membeli yauma Khaybar, pada hari perang Khaybar. Perang Khaybar itu orang muslim menang, Pak, sehingga banyak mendapatkan harta rampasan, sehingga habis perang belanja gitu loh, Pak. Aku membeli pada hari perang Khaybar. Membeli apa? Kiladatan, yaitu kalung. Kalung bisnai asyara dinaron, dengan harga 12 dinar. Fiha, yang mana di dalam kiladah kalung tersebut, zahabun, terdiri dari emas, kalung yang terbuat dari emas. Wa kharazun, dan apa, benda lain tapi benda-benda mulia, sebagai apa istilahnya ya, aksesorisnya, biar kalung tambah indah gitu ya. Setelah saya beli itu, fafasoltuha, maka aku mengurai, nyopotin itu kalung, dicopotin, di apa namanya, Pak, dipretelin ya, dipretelin. Fawajadtu, maka aku mendapati fiha, di dalam kalung tersebut, aksara minasnai asyara dinaron, mendapati lebih banyak daripada 12 dinar. Fadzakartu, kemudian aku menuturkan dzalika, kejadian tersebut, lin nabiyyi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, la tuba'u hatta tufsola, itu kalung nggak boleh diperjualbelikan, hatta tufsola, hingga semua dipretelin. Maksudnya gimana nih? Gini, Pak, kalung itu kan bahan yang terbuat dari emas, sementara alat belinya dengan dinar. Dinar itu duit mata uang yang terbuat juga dari emas. Ketika membeli emas dengan emas, nah ini yang jadi masalah. Membeli emas dengan emas, syaratnya kan mislan bimislin, harus sepadan. Kalau dia membayar 12 dinar, 12 keping koin emas, maka dia harus mendapatkan 12 juga. Nah ini ternyata begitu dipretelin itu kalung, terdapat lebih dari 12 emas, melebihi 12 dinar. Ini yang akhirnya Rasulullah mengatakan la tuba, tidak boleh diperjualbelikan. Sebab apa? Enggak sebanding antara dinar dengan kalung tersebut. Terus bagaimana? Nah, mau nggak mau diserahkan kembali kepada pembeli, buat akad baru, buat akad jual beli baru. Ini pendapat pertama dalam syarah kitab ini, Pak. Pendapat kedua,
ketika kita membeli kalung dengan dinar itu niatnya bukan beli emas tapi beli kalung, maka itu menjadi sah, tidak perlu diulang lagi akadnya. Jadi akadnya niat beli kalung, bukan niat beli emas, walaupun kalung itu terbuat dari emas dan yang lain-lain kan, tadi ada aksesoris lainnya, itu sah, tidak usah diakad ulang. Cuman dalam kasus hadis ini, kalau memang itu orang niatnya mau beli kalung, kenapa dipretelin? Gitu kan? Berarti kan sudah jelas orang ini niatnya bukan beli kalung, tapi niatnya beli emas dengan dinar. Ini menjadi problem. Sehingga Rasulullah mengatakan tidak boleh, harus dikembalikan, lakukan ijab qabul akad baru. Tapi kalau niatnya beli kalung itu sah. Nah, kalau udah niat beli kalung ya jangan dipretelin. Ngapain dipretelin? Nah, karena ada indikasi orang ini adalah beli emas bukan kalung, buktinya dipretelin, ya Rasulullah menentukan hukumnya seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, untungnya kita di Indonesia beli emas nggak pakai emas, ya kan? Pakai kertas. Iya, pakai kertas kan? Makanya aman di situ. Mau beli emas berapa kek, harga berapa kek, nggak masalah, nggak ada unsur riba. Kenapa? Karena Bapak belinya nggak pakai emas, pakai kertas. Maka mata uang kita itu paling lemah Pak, cuma kertas doang loh Pak, paling lemah itu. Tapi kalau uang mata uang yang dinar, dirham itu tinggi, stabil dia Pak, stabil. Tapi kalau yang model rupiah, model kayak kita itu fluktuatifnya besar. Nah, di sini Pak, makanya sama juga begini. Ketika Bapak jualan kambing, ya musim jualan kambing nih, Bapak udah niatnya jual kambing. Adapun nanti kambing itu punya air susu yang banyak atau sedikit, itu nggak usah dibahas. Artinya begini, saya jual kambing ini harga sekian, si pembeli juga begitu, saya beli kambing ini sekian, setuju deal, udah nggak usah bahas begini, wah ini harus mahal sebab ini susunya gede, isinya banyak. Nggak usah bahas begitu Pak, sebab kalau Bapak bahas begitu, ternyata air susu yang katanya banyak ternyata malah nggak keluar, itu merusak akad. Sama seperti kemarin saya sampaikan juga, bagi penjual hewan kurban, ada nggak yang profesinya penjual hewan kurban? Nggak ada. Tapi kalau maklar hewan kurban ada. Begini Pak, saya ajarin, Bapak mau jualan hewan untuk korban, umpamanya begitu ya. Bapak selaku penjual nggak usah pakai niat saya mau jualan hewan untuk korban, jangan begitu niatnya. Terus gimana? Cukup saya mau jualan hewan, udah selesai. Sebab konsekuensi hukumnya ketika Bapak niat saya niat jualan hewan untuk korban, ternyata dagangan Bapak nggak habis, masih ada sisa 3 ekor umpamanya. Mau nggak mau Bapak harus simpen itu 3 ekor, dijual lagi tahun depan pas hari raya Idul Adha. Nggak boleh dibeli orang buat lauk, buat resepsi, buat walimah, nggak boleh. Karena Bapak sudah terlanjur niat hewan ini Bapak jual untuk, jelas Pak. Untungnya Bapak bukan penjual, harusnya penjual itu hadir ngaji malam ini biar paham, begitu Pak. Ya. Iya makanya itu Pak, dan itu menentukan hukum gitu loh Pak. Sama seperti begini, umpamanya Bapak lagi miara kambing, terus ditanya orang, kambing buat apa tuh? Bapak jawab, buat korban. Maka Bapak nggak boleh melakukan atas kambing itu kecuali hanya untuk korban, dan itu jatuh wajib. Artinya Bapak nggak boleh ikut makan dagingnya. Itu cuma gara-gara perkataan loh Pak, itu menentukan hukum. Itu cuman ditanya, walaupun Bapak bersandar Bapaknya,
Oh, Pak Hamka lagi nonton kambing. Pak Hamka, kambing buat apa? Korban. Padahal bercanda. Tetap jatuh hukum, wajib dibuat korban. Makanya jangan bercanda begitu, Pak Hamka. Itu jadi hukum itu. Makanya hati-hati betul para penjual ya, hati-hati karena itu menentukan hukum. Gitu. Jadi cukup begini, jual hewan begitu aja. Masalah nanti dia niat buat korban atau enggak itu urusan si pembeli. Urusan si pembeli. Penjual mah nggak perlu niat, yang penting jual hewan aja. Pembeli terserah mau dia beli niat buat korban kayak buat apa, urusan si pembeli. Tapi kalau Bapak sudah terlanjur beli hewan niat buat korban, maka itu pun Bapak udah jangan dirubah-rubah lagi. Atau jangan dirubah begini, mungkin ada kebutuhan kepepet terus dijual lagi, nggak boleh Pak. Nih Bapak nih udah sebulan beli hewan jatah buat korban, kok tiba-tiba kepepet butuh duit, Bapak nggak boleh jual hewan itu Pak, nggak boleh karena sudah terlanjur Bapak niatin buat korban. Terus gimana kepepet? Cari solusi lain, jangan menjual hewan yang sudah diniatkan untuk korban. Begitu Pak ya. Nah, ini hati-hati betapa omongan kita itu bisa menjadi sebuah akad dan itu menentukan hukum. Selanjutnya selesai hadis itu, hadis berikutnya. Nah ini hadis ini penting nih, momennya ini banyak orang beli hewan. Wa an Samrah ibni Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Begini riwayatnya. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha, melarang. Nih inget-inget Pak, kalau redaksinya sudah pakai kata naha, udah nggak ada kompromi lagi Pak, berarti jatuhnya haram kalau dilanggar. Naha, telah melarang. Melarang apa? An bai'il hayawani bil hayawani nasi'atan. An bai'il hayawan, dari membeli hayawan, dari menjual hayawan, hewan, bil hayawani, dibeli dengan hewan, nasi'atan, dengan cara tempo. Tempo itu apa? Penyerahan hewannya masih entar dulu, tidak langsung yadan biadin, tidak langsung ketemu, tidak. Nasi'atan itu dengan waktu tempo, itu nasi'ah. Itu nggak boleh Pak. Umpamanya itu tadi kambing, ya kambingmu saya beli dengan umpamanya ayam, boleh, karena itu kan bukan makanan seperti makanan pokok Pak. Beli ayam, tapi ayam ntar ya sebulan baru saya anterin, itu nggak boleh. Kalau sudah ya langsung yadan biadin, ada kambing, ada ayam, udah begitu. Termasuk Bapak beli hewan korban, nganternya nanti ya malam takbir, nah gitu kan biasanya Pak ya. Itu harus ada kesepakatan yang sama-sama ridho, antarodin, harus sama-sama ridho. Kesepakatannya apa? Ini kan ada waktu masih seminggu, berarti tanggung jawab ngasih makan, ngasih minum, ngerawat siapa? Yang dagang kan selama ini kan, ya kan, yang dagang kan. Itu harus ada kesepakatan yang sama-sama ridho. Harus dibahas, ini gimana nih, masih ada seminggu, ngantornya malam takbir. Kalau penjual mengatakan nggak apa-apa, nih tanggung jawab kami Pak, halal, selesai. Tapi kalau nggak ada kesepakatan, terus Bapak diem aja, maka disitulah nasi'ah, namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah, jatuhnya riba. Makanya kalau nggak riba,
kalau nggak pengen riba, bahas tuh ini gimana urusannya, karena masih seminggu nganternya malam takbir. Siapa yang tanggung jawab ngasih makan ngasih minum? Nah, sepakati Pak. Kata penjual, udah itu biarin tanggung jawab kami, selesai halal. Tapi kalau dia minta ongkos makan minum, ya udah negosiasi lagi. Gitu. Ini di luar harga jual beli, harga perawatan. Ini kan namanya jual beli tempo. Nah kalau nggak dibahas, jatuhnya riba nasi'ah. Itu jelas Pak ya? Sama orang beli barang apapun lah, jatuhnya tempo. Oh, itu kalau nggak dibahas masalah yang lainnya untuk memberikan rasa aman, jatuhnya riba nasi'ah. Nah, makanya di sini hati-hati yang belanja sapi kemarin atau siapa disepakati. Nah, di Masjid Al-Barakah udah aman ya Pak? Aman ya? Yang tanggung jawab siapa? Penjual. Nah, jual aman. Udah ada kesepakatan sama-sama ridho aman, terhindar dari riba. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.